Selamat datang di Rumpun Suara Podcast, resonansi yang pertama. Oke, biar ada kebaikan yang bisa diambil dari podcast ini, untuk mengawalinya aku ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yap, sekali lagi aku ucapkan selamat datang buat teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan podcast ini. Asli, seseneng itu bisa bikin podcast. Karena sebenarnya aku udah pengen banget bikin podcast sejak lama. Bahkan sebelum podcast rame kayak sekarang. Mungkin waktu itu sekitar tahun 2017, dulu tuh tiba-tiba kayak ada lampu terang yang menyala di samping kepala. Tring gitu. Ih, pengen deh bikin sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain, atau bikin karya lewat media tanpa harus menampakkan fisik. Karena kadang fisik tuh bikin salfok gak sih? Jadi dalam artian aku pengen bikin karya hanya memperdengarkan suara aku gitu. Ih, lu kayak punya suara bagus aja deh. Ya, aku sih rasanya fan-fan aja gitu punya suara ya. Gak tahu kalian yang mendengarkan suara ini tersiksa atau enggak. Nah, jadi dulu itu tiba-tiba kepikiran sebuah ide dan baru dipertemukan dengan podcast sekarang, tahun 2020. Ya, jadi kepikiran idenya tuh tahun 2017, lalu eksekusi idenya tahun 2020. 3 tahun kemudian. Ya, jadi ini bukan sedang mendeklarasikan bentuk kemalasan diri ya. Tapi baru ketemu aja gitu sama media yang pas. Ya, ngelesnya aku tuh kayak halus gitu gak sih? Oke. Udah ya, jadi udah kan bikin podcastnya. Nah, hal berikutnya yang aku pikirkan adalah kontennya. Atau informasi apa sih yang pengen aku sampaikan lewat podcast ini? Karena setelah menimbang-nimbang, aku ini kan bukan seorang penyair yang pandai merangkai kata-kata. Jadi, podcast ini bukan tentang kumpulan sajak. Setelah itu, aku ini juga bukan manusia yang pandai berargumentasi. Jadi jelas, podcast ini bukan tentang opini, apalagi sampai ke podcast analisa. Bukan, kayaknya bukan deh. Terus apa dong? Podcast ini akan aku isi dengan hal yang berkaitan dengan agama yang aku anut, agama yang aku yakini, agama yang mayoritas pemeluknya terbesar di Indonesia. Iya, agama Islam. Lu ceritanya mau dakwah gitu? Iya, mau dibilang dakwah ya monggo. Bukan dakwah juga nggak apa-apa. Intinya, aku ingin mengajak teman-teman untuk belajar bareng gitu. Karena topik-topik yang diangkat pun nantinya bukan topik-topik yang berat. Nah, topik yang ingin aku angkat itu yang bertujuan biar sekiranya ketika kalian mendengarkan podcast ini ada faedahnya gitu, atau ada kebaikan yang bisa diambil, atau enggak ada sesuatu yang nyes di hati lalu nempel ke pikiran, lalu menjadi suatu perubahan yang dilakukan dengan tindakan. Wih, mantap nggak? Nah, mendengar hal itu mungkin ada yang kepikiran, lu mau dakwah, lu siapa? Ustazah bukan, tokoh agama juga bukan, gitu. Iya, bener banget, aku bukan ustazah, bukan juga tokoh agama. Tapi aku teringat pada kata-kata yang aku lihat di sebuah postingan. Kata-katanya tuh begini: Andai yang membagikan ilmu harus sempurna dirinya, maka pakar tafsir di kalangan tabi'in, Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, maka tidak akan ada seorang pun yang menyeru kepada yang ma'ruf,
tidak pula mencegah dari yang mungkar. Hal ini juga diamini oleh Imam Malik rahimahullah. Sa'id bin Zubair, benar, siapa yang bersih dari dosa? Gitu. Dari kata-kata itu, hal yang bisa diambil adalah Anda yang mau saring ilmu tapi nunggu kudu sempurna dulu, nanti malah gak ada seorang pun yang mau ngajak kepada hal kebaikan, dan gak ada yang mau nyegah hal yang buruk. Karena siapa sih yang bersih dari dosa? Atau siapa sih yang gak punya dosa gitu? Dari situ juga menguatkan bahwa dakwah itu bukan hanya tugas orang yang udah suci. Dakwah adalah tugas kita bersama untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Oke, balik lagi ke awal tentang pembuatan podcast. Setelah aku bikin podcast, menentukan tema, lalu rekaman, dan langkah terakhir adalah mempublikasikan. Jujur aja nih, aku sengaja upload resonansi yang pertama ini di hari pertama bulan Ramadan. Kenapa? Gak ada maksud tertentu sih, cuma biar gampang aja diingat dan memberikan esensi fenomenal terhadap diri sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang fenomenal, ternyata di bulan Ramadan terdapat beberapa peristiwa fenomenal yang pernah terjadi, yang kalau kita pelajari lagi dan ingat-ingat lagi, itu semakin membuat kita merasa bersyukur bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Peristiwa fenomenal yang pertama yaitu peristiwa diturunkannya Al-Quran, dan ayatnya pun sangat indah. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan adalah bulan yang unzila fihil Quran, di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wabayinatim, dan penjelasan-penjelasan minal huda wal furqan, mengenai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, mendengar ayat itu, coba kita bayangin, seandainya Al-Quran gak pernah diturunkan. Padahal kita tahu di ayat tadi itu, Al-Quran diturunkan untuk pembeda antara yang benar dan yang buruk. Udah pasti kalau kita tanpa Al-Quran, hidup kita akan gelap, karena semua sumber ilmu itu dalam Al-Quran. Selanjutnya peristiwa fenomenal yang kedua, yaitu peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah di bulan Ramadan ini adalah peristiwa tentang perang Badar. Peristiwa perang di mana Rasulullah punya lawan kafir Quraisy terjadi pada 17 Ramadan. Rasulullah perangnya yang luar biasa. Bayangkan aja, 300 pasukan muslimin melawan 1000 pasukan kafir Quraisy. Itu peristiwa yang luar biasa. Rasulullah menangis, kemudian beliau mengangkat tangannya ke atas, beliau berdoa, Ya Allah, seandainya pasukan yang sedikit ini, yang hanya 300 ini hancur, maka tidak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Berulang-ulang Rasulullah berdoa, hingga Abu Bakar berkata, Sudah ya Rasul, doamu itu pasti dikabulkan ya Rasulullah. Perbedaan jumlah pasukan yang mencolok tersebut tidak lantas mengecilkan nyali tentara muslim. Dengan tekad yang kuat membela Nabi, kaum muslimin berhasil memporak-porandakan pasukan kafir. Allah menguatkan mereka dengan malaikat-malaikat. Bayangkan, hidup matinya umat Islam itu ditentukan pada saat perang Badar. Kalau perang Badar kalah, bahkan mungkin Islam nggak akan sampai ke Jakarta, nggak ke Surabaya, nggak ke Kalimantan. Yang terakhir, peristiwa penaklukan Mekah atau disebut dengan Perang Fathul Mekah. Peperangan tersebut dipicu oleh perlakuan orang Quraisy yang merusak satu perjanjian dari beberapa perjanjian Hudaybiyah. Orang Quraisy bersekongkol dengan kabilah lainnya untuk memerangi orang-orang yang berdamai dengan Rasul. Dalam pertempuran itu, Nabi mengerahkan 10.000 pasukan muslim. Rasul mengutus sahabat Khalid bin Walid sebagai panglima perang
dan memerintahkannya agar tidak memulai menyerang sebelum diserang. Bersama mereka, Nabi berperang dalam keadaan berpuasa, kemudian berbuka di tengah jalan karena mengalami keberatan. Peperangan antara pasukan Nabi dan kafir Quraisy tidak bisa dihindarkan lagi. Pada akhirnya, pasukan Muslim berhasil menaklukkan tentara Quraisy hingga mereka menyerah. Pasca perang itu, Nabi memerintahkan untuk menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah yang berjumlah 360. Selepas itu, kaum muslimin mengumandangkan takbir, Rasulullah sholat di makam Ibrahim dan meminum air Zam-Zam. Kaum kafir Quraisy yang sudah takluk tidak berdaya harap-harap cemas. Mereka yang dahulu menyakiti, mengusir, dan berencana membunuh Nabi, menunggu keputusan beliau memperlakukan mereka. Bisa saja Rasul membunuh mereka, namun dengan belas kasihnya yang luas, beliau memaafkan dan membebaskan mereka. Pergilah, kalian bebas, pungkas Nabi. Jadi, 3 peristiwa epik itu terjadi di bulan Ramadan. Bayangkan, kalau kita tidak dapat Al-Quran. Bayangkan kalau Ramadan waktu itu, Perang Badar kalah. Dan bayangkan kalau Ka'bah tidak bisa diambil alih waktu itu dengan peristiwa Fathul Makkah. Gak ada yang berangkat umroh. Oke teman-teman, untuk resonansi yang pertama, aku cukupkan sampai sini. Semoga setelah kalian mendengarkan podcast ini, ada kebaikan yang bisa diambil, dan apabila ada kesalahan atau kekeliruan yang aku ucapkan, aku mohon maaf dan mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca Quran ya. Bye-bye.